Terus mari kita lanjutkan pemahaman kita tentang Tai Chi. Dan kali ini saya akan membahas apa perbedaan antara Shaolin sama Tai Chi. Secara praktis ya kalau yang mau main barongsai atau naga, saya mesti belajarnya Shaolin Temple kan. Kelihatan speed, power, and muscle kan ya. Ya. Tapi kalau Anda mau belajar Tai Chi ya untuk Tai Chi digunakan untuk menari kan bersama dengan alam kan. Siang berubah malam, malam berubah siang, musim berganti terus ah. Jadi beda dari sudut tujuannya. Tapi saya mau menjelaskan latar belakangnya. Jadi turunan ke-28 dari Siddhartha Gautama pada tahun 500 sesudah Masehi, kira-kira begitulah, dibulatkan aja. Dia datang melakukan perjalanan ke timur dari India. Nah, dia bertemu dengan kuil Shaolin itu, ya. Dan pada saat itu dia lihat ini kuil Shaolin ini biksunya pada ya tiap hari berdoa, berbagi pindipata, mendapatkan bantuan dari donasi daripada umatnya untuk dimakan hari itu. Ya, lalu dia melihat baca buku, meditasi, ya. Nah, dia pikir, lah kalau begini kan kamu ya gampang sakit kan, badannya lemah itu. Dan kalau kamu punya kuil atau wihara dirampok ya habis ya. Dan lalu dia mengintrodusir gerakan-gerakan itu. Ya. Mengintrodusir menyapu itu sebagai latihan. Sapunya itu bisa dirubah menjadi tongkat atau pedang kan, pentungan kan? Lalu dia memikul sayur atau apa, itu dirubah jadi ilmu tongkat yang wah luar biasa dahsyatnya kan di Shaolin. Lalu diajari juga meditasi kan, ya. Jadi dan mengintrodusir itu. Nah, sedangkan di Wutang beda kondisinya. Wutang ada di gunung, tapi melihat bahwa menengadah ke atas saya melihat langit, menunduk ke bawah saya melihat bumi, di antaranya saya melihat benda-benda dan semua makhluk hidup itu. Langit maha mengayomi tanpa pilih kasih. Kalau bumi kepanasan dia menurunkan hujan toh. Tapi ketika langit kehabisan air, giliran bumi mengirim uap air, berubah jadi awan, ditiup angin, dipanasin matahari dan rembulan sampai pegunungan tinggi atau gunung-gunung aja turun lagi. Terus mengalir ke sungai yang tidak bisa ke sungai tapi ke dataran rendah, dia berubah jadi danau, lalu meresap ke bumi, menghidupi tanaman, dan ditarik oleh tanaman naik ke atas itu, disedot, ketemu matahari.
terjadi fotosintese, terjadi bunga, lalu terjadi pembuahan, dan akhirnya menghasilkan buah. Buah matang, turun, jatuh, terus begitu berputar. Jadi Wutang berbeda memandang gerak badan itu, tarian itu, kungfunya pun ada, lalu bisa berubah, sifatnya berbeda, ya. Nah, dua-dua ini memang ya punya keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, karena itu dikatakan kalau yuk belajar Shaolin, yuk membaca buku yang ada di alam dalam aspek disebut buku yang bersifat yang lelaki, ya. Disebut dinamakan kalau Anda membaca silat itu Q yang Chin King 9 kitab yang, ya. Nah, kalau Tai Chi berbeda. Tai Chi sebagian yin-nya, ya, lembut, mengalir itu. Nah, karena itu Anda mempelajari Q Im Chin King 9 kitab yin, ya. Nah, dua jalan ini sebenarnya bukan beda hitam sama putih yang begitu, tapi di dalam Q yang Chin King, di dalam yang ada sifat yin, di dalam yin ada sifat yang, di dalam hitam ada titik putih, tuh. Di dalam putih terang ada titik hitam, itu artinya maghrib. Di dalam di dalam bagian yang gelap, ya, yin, ada titik subuh yang terus membesar, ya. Dia statis, tuh. Subuh menjadi terang, terus sampai puncak tengah hari, terus gelap, maghrib, malam, terus terang lagi, terus begitu. Nah, dua kitab ini nanti dalam prakteknya itu saling mendukung itu, ya. Nah, disitulah nanti bagaimana Anda bisa melihat bagaimana cerita itu bisa ada. Qin Yung itu, penulis Qin Yung itu menulis buku trilogi. Yang pertama itu adalah memberi tentang tokohnya itu Kue Cheng dan Uyong gitu, ya. Itu sifatnya yang, ya. Lalu muncullah yang pendekar memanah Raja Wali itu, ya. Lalu yang kedua kembalinya pendekar Raja Wali Sakti, itu tokohnya Youku dan Xiao Liongli atau Nona Long gitu. Nah, yang ketiga itu kitabnya namanya To Leong To, Itian To Leong, Pedang Langit dan Golok Pemburu Naga. Dan tokohnya adalah Tio Buki, ya, dan Tio Bing, pasangannya, ya. Nah, Tio Buki itu bahasa Hokkien, bahasa Mandarinnya Chang Wuji. Chang itu Tio, Wuji itu Wu, kosong, ya. Jadi Chang Wuji itu adalah lalu menjadi Tai Chi, pencipta Tai Chi. Dari kosong menjadi Tai Chi, ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Dalam suatu cerita, pada suatu hari Shaolin Temple diserang oleh jago silat yang muda, kuat dari luar, sehingga kocar kacir. Dan dari situ kemudian
muncullah dia kembali mencari kearifan lamanya dari kitab Tao Te Ching dan melahirkanlah ilmu Tai Chi, di mana prinsipnya adalah penting ini hanya barang yang terlembut di dunia bisa menembus atau mengalahkan barang yang terkeras di dunia. Nah, ini menarik nanti ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.